berdasarkan aturan yang dibuat oleh manusia. Dalam positivisme hukum, penting untuk membedakan antara hukum yang seharusnya dan hukum yang ada secara faktual. Hal ini berarti bahwa hukum dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan nilai atau moralitas. Contohnya, sebuah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan dianggap sah asalkan memenuhi syarat formal, tanpa mempertimbangkan apakah aturan tersebut adil atau tidak. Asal-usulan perkembangan positivisme hukum berkembang pesat pada abad ke-19, terutama di bawah pengaruh tokoh seperti Jeremy Bentham dan John Austin. Mereka berpendapat bahwa hukum harus dipahami secara empiris, bukan berdasarkan teori moral atau agama. Selama abad ke-20, positivisme hukum terus berkembang dan memenuhi sistem hukum di berbagai negara di dunia. Namun, ada juga kritik terhadap pandangan ini, terutama dalam hak keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian, lahirnya positivisme merupakan langkah awal dari modernisasi karena mundurnya pengaruh agama dan raja sebagai wakil Tuhan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tumbangnya Raja Louis ke-16 yang sangat dikenal sebagai penguasa yang absolut, sehingga rakyat yang direpresentasikan melalui kaum Burgh menjadi tidak nyaman terhadap perilaku yang dilakukan sang raja. Pasca revolusi Prancis, kemudian muncullah tuntutan masyarakat dan warga kepada negara begitu besar, baik di bidang sosial hingga ekonomi, dan pada akhirnya membuat munculnya konsep negara hukum yang membuat aparat pemerintahan melakukan tindakan harus berdasarkan hukum, bukan hanya menggunakan kekuasaan semata. Perkembangan teknologi dan keilmuan yang begitu pesat pada era Renaissance membuat manusia bukan hanya percaya pada hukum Tuhan semata dan menggunakan akal rasio yang sangat dipergunakan pada saat itu, bukan hanya pasrah terhadap fenomena yang ada tanpa memperhatikan gejala yang terjadi. Hal tersebut yang melandasi lahirnya sifat positivisme. Filsafat positivisme berbasis pada sesuatu yang real, nyata, konkret, dan kasat mata, bukan berdasarkan pada sistem metafisik ataupun hukum alam. Filsafat positivisme tidak hendak menjelaskan esensi. Segala sesuatu yang bersifat abstrak bukan merupakan sifat dari positivisme karena hanya bersifat kasat mata dan dapat menggunakan metode secara ilmiah. Lahirnya paham positivisme bukan hanya masuk ke dalam ranah ilmu eksakta, namun juga masuk ke dalam ranah ilmu sosial hingga masuk ranah hukum. Bahkan beberapa penegak hukum secara terang-terangan mengatakan bahwa penganut paham positivisme sehingga menjadi suatu pernyataan mendasar terkait kontribusi positivisme terhadap ilmu hukum pada umumnya dan penegakan hukum pada khususnya. Ciri-ciri positivisme dalam ilmu hukum yang pertama menurut John Austin itu ada hukum adalah perintah yang berdaulat. Yang kedua, ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang secara tegas dapat disebutkan demikian, yaitu diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukan. Yang ketiga, tentang konsep kedaulatan negara. Ada kedaulatan yang digunakan dalam ilmu hukum menunjukkan pada suatu atribut negara yang bersifat internal maupun eksternal. Yang kedua, sifat eksternal dari kedaulatan negara tercermin pada hukum internasional, sedangkan sifat internal kedaulatan negara tercermin pada positif hukum. Yang selanjutnya, pelaksanaan kedaulatan membutuhkan ketaatan terhadap kedaulatan negara itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan subjeknya. Yang keempat, adanya perbedaan antara ketaatan terhadap kedaulatan negara dengan ketaatan terhadap ancaman penodongan. Misalnya, hal yang disebut membedakan di antara keduanya yaitu legitimasi, yang disebut membedakan di antara keduanya adalah legitimasi didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan diakui secara sah. Pada ketaatan terhadap kedaulatan negara, subjeknya merasakan moral duty to obey, adanya kewajiban moral untuk menaatinya, menurut Bertrand DKK tahun 2018. Implikasi positif
positivisme terhadap ilmu dan penegakan hukum. Pemikiran positivisme dipengaruhi oleh pemikiran yang dilakukan oleh Comte yang menolak ajaran bersifat abstrak dan bersifat metafisik. Menurut Comte, segala sesuatu harus dapat dilihat atau konkret serta dapat diukur dalam bentuk metode ilmiah sehingga dapat dihitung sebagai ilmu pengetahuan. Jika tidak termasuk dalam hal tersebut, maka dapat dipastikan bukan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemikiran tersebut merupakan bantahan mengenai hukum alam dan nilai keragaman yang begitu kental pada saat itu. Ditambah dengan munculnya raja yang bersifat absolut sehingga dapat pertentangan dari masyarakat. Dalam abad ke-19, cara berpikir positivisme yang mengandalkan empirisme filosofis itu kemudian dibawa masuk ke wilayah hukum. Di sana, hukum dijadikan sebagai produk ilmiah menurut takaran positivisme. Penekanan diberikan kepada fakta empiris sebagai satu-satunya bentuk pembenaran atau pertanggungjawaban secara ilmiah. Gerakan ilmiah di bidang hukum inilah yang melahirkan positivisme hukum, di mana mula-mula di Inggris dan kemudian juga di Jerman. Hukum berarti hukum positif. Dengan demikian, teori hukum kodrat ditolak karena kedudukan hukum dihubungkan dengan eksistensi dan peranan dari otoritas yang melakukan kemanusiaan. Berdasarkan aliran ini, selama peraturan perundangan masih sah dianggap sebagai peraturan, maka hal tersebut dianggap paling benar. Hal itu tidak melihat lagi substansi dari hukum tersebut, baik ataukah tidak baik. Namun yang ditekankan dalam hal ini adalah proses secara prosedural dari peraturan perundangan yang sah, pemberlakuannya maka akan selalu menjadi hukum. Contoh penerapan positivisme hukum dalam sistem hukum. Salah satu contoh penerapan positivisme hukum adalah dalam sistem hukum common law di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di sini hukum didasarkan pada presiden atau keputusan pengadilan sebelumnya, bukan pada teori moral atau agama. Namun di negara-negara dengan sistem hukum kontinental seperti Prancis dan Jerman, positivisme hukum juga berlaku, tetapi dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Meskipun sangat beragam dalam penerapannya, positivisme hukum tetap menjadi pendekatan dominan dalam pemahaman dan pengembangan hukum modern. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa positivisme hukum memandang secara tegas memisahkan antara hukum dan moral, atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara Dasein dan Dasolan. Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak, yakni yang pertama, aliran hukum positif analitis atau analytical jurisprudence oleh John Austin pada tahun 1790 hingga 1859. Menurut aliran ini, hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum sendiri menurut Austin ada pada unsur perintah itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Dalam bukunya, The Province of Jurisprudence Determined, menyatakan, a law is a command which obliges a person or person. Law and orders command are said to proceed from superiors and to bind or oblige inferior. Lebih jauh, Austin menjelaskan, pihak superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya. Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis, yakni yang pertama hukum dari Tuhan untuk manusia atau the divine laws, dan yang kedua hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia dibedakan menjadi dua,
Yang pertama, hukum yang sebenarnya atau hukum positif, yakni yang meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang dibuat oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Dan yang kedua, hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang tidak sebenarnya ini adalah hukum yang dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Hukum yang sebenarnya memiliki 4 unsur, yakni yang pertama, adanya perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Berikutnya, aliran hukum murni oleh Hans Kelsen pada tahun 1881 hingga 1973. Menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni dari Kelsen. Sehingga menurut teori ini, hukum adalah suatu solens kategori atau kategori keharusan atau yang ideal, bukan seins kategori atau kategori faktual. Baginya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukumnya bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, tetapi apa hukumnya. Dengan demikian, walaupun itu solens kategori yang dipakai adalah hukum positif, bukan yang dicita-citakan, pada dasarnya pemikiran Kelsen sangat dekat dengan pemikiran Austin. Walaupun Kelsen mengatakan bahwa waktu ia mulai mengembangkan teori-teorinya, ia sama sekali tidak mengetahui karya Austin. Walaupun demikian, asal-usul filosofis antara pemikiran Kelsen dan Austin berbeda. Kelsen mendasarkan pemikirannya pada neokantianisme, sedangkan Austin pada utilitarianisme. Kelsen dimasukkan sebagai kaum neokantian karena ia menggunakan pemikiran Kant tentang pemikiran antara bent dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk atau forma, bukan isi atau material. Sehingga keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Di sisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah tidak ada lagi. Dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidana misalnya, keadaan yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah dekriminalisasi dan depenalisasi. Sehingga suatu ketentuan dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi, terutama secara sosiologis. Kelsen selain dikenal sebagai pencetus teori hukum murni, juga dianggap berjasa mengembangkan teori jenjang, yang semula dikemukakan oleh Adolf Merck. Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya. Semakin rendah kedudukannya, semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi yang menduduki puncak piramida disebut oleh Kelsen dengan nama Grundnorm atau norma dasar. Teori jenjang dari Kelsen ini kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya bernama Hans Navier-Stokes. Berbeda dengan Kelsen, Navier-Stokes mengkhususkan pembahasannya pada norma hukum saja. Sebagai penganut aliran hukum positif, hukum di sini pun diartikan identik dengan perundang-undangan atau peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa. Berbicara mengenai harmonisasi dalam sistem hukum, keadilan dipandang sebagai nilai tertinggi fundamental atau absolut dalam hukum. Dalam filsafat hukum, beberapa mazhab seperti mazhab hukum alam, mazhab utilitarianisme, dan mazhab positivisme hukum memandang keadilan dalam perspektif yang berbeda. Seperti halnya pada penganut paradigma hukum alam yang meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan. Sementara itu, dalam paradigma hukum utilitarianisme, keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur suatu adil atau tidaknya adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia. Sementara itu, dalam paradigma positivisme hukum sendiri,
keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu digunakan adalah summa jus, summa injuria, summa lex, summa crax. Secara harfiah, ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya. Berbicara mengenai keadilan, kami kelompok 5 berpendapat bahwa pada dasarnya keadilan bersifat abstrak dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu atau masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat, namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan yang kita lihat sehari-hari. Keadilan juga tidak memiliki ukuran serta takaran yang pasti tentang bagaimana halnya suatu keadaan yang adil. Secara sederhana, kapan keadilan itu dibicarakan dan mengapa, pada dasarnya seseorang atau individu masyarakat mencari keadilan ketika dirasakan adanya suatu ketidakadilan, atau dengan kata lain, keadilan muncul ketika adanya ketidakadilan yang dirasakan. Namun sebelumnya, perlu diketahui bahwa manusia pada dasarnya terlahir dalam kehendak bebas masing-masing. Oleh karena adanya kehendak bebas dari setiap individu tersebut, akhirnya membentur kehendak bebas dari individu lain, sehingga secara tidak langsung dan tidak disadari bahwa kehendak bebas dari setiap individu tersebut ternyata dibatasi oleh kehendak bebas dari individu lain dan sebaliknya. Dengan berbagai faktor dan alasan timbul konflik dalam masyarakat, baik oleh masing-masing individu yang berusaha mengambil kebebasan dari individu lain dengan tujuan dan maksud tertentu, oleh karena adanya pengambilan kehendak bebas dari seseorang oleh orang lain tersebut, maka timbullah usaha untuk mencari keadilan. Seseorang atau individu tidak akan mencari serta mengetahui keadilan itu seperti apa ketika memang tidak ada kepentingan serta kebebasan yang dicurangi atau dilukai. Ketika tidak ada hal-hal yang mengganggu kepentingan kita sebagai manusia, baik itu kebebasan dalam arti luas atau kebebasan terbatas, maka menurut kami kelompok 5 tidak akan muncul kata tentang keadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan itu merupakan suatu keadaan di mana adanya keseimbangan antara pelaksanaan kehendak bebas dan kepentingan setiap individu atau masyarakat dalam pelaksanaan bermasyarakat dan bernegara. Tentang masa positif hukum dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.